Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel Identik dengan saya Muhammad Faisal Amin. Kita masih di materi Artificial Neural Network. Pada video kali ini kita akan membahas metode learning perceptron. Perceptron ini merupakan metode learning yang sederhana. Dikatakan sederhana karena hanya terdiri dari satu lapisan atau single layer tanpa memiliki hidden layer. Kemudian permasalahan yang bisa dipecahkan hanya berupa permasalahan yang bersifat linear. Perseptron digunakan untuk mengklasifikasikan suatu pola. Kalau di dalam data role, perseptron ini berarti masuk di role klasifikasi, yaitu memiliki labelnya nominal. Algoritma dengan aturan perseptron akan mengatur parameter-parameter bebasnya atau atribut-atributnya dengan proses pembelajaran. Nah, jadi selama proses pembelajaran, nilai-nilai bobot, nilai W, nilai bias itu akan diatur. Tapi nanti ada rule-nya. Bobotnya bisa berubah dan bisa juga tetap. Nah, berikut ini adalah detail dari algoritma perseptron. Pasangan vektor input S vektor dan vektor output T sebagai pasangan vektor yang akan dilatih. Kita set dulu kondisi berhenti bernilai pause. Kemudian untuk setiap pasangan pembelajaran ST kerjakan set input dengan nilai sama dengan vektor output. Lalu kita lakukan proses perhitungan linear combiner setiap nilai X W gitu ya dikalikan juga nanti ditambahkan dengan nilai bias. Hasilnya itu berupa linear combiner. Linear combiner itu akan kita masukkan ke fungsi aktivasi. Nah, jika output yang kita harapkan berupa biner atau binary, maka kita akan menggunakan fungsi aktivasi step function. Jika output yang kita harapkan berupa bipolar ya atau 1 dan -1, maka fungsi aktivasi yang akan kita gunakan adalah yang sign function. Lalu lakukan perbaikan bobot dan bias gitu ya dengan aturan sebagai berikut. Jika Y sama dengan T atau jika output tidak sama dengan target. Nah, target ini bisa disebut target, bisa disebut label gitu ya. Jika Y atau output tidak sama dengan T, target, label, maka lakukan perubahan bobot. Nah, bobot barunya sama dengan bobot lama tambah learning rate kali T target kali X. X ini data keberapa gitu ya. Input yang keberapa. Kemudian bobot bias baru sama dengan bobot bias lama tambah learning rate kali T. Nah, di sini learning rate disimbolkan dengan A. Nah, namun jika hasil output sama dengan T, maka tidak terjadi perubahan bobot gitu ya. WI baru diset dengan WI lama, B baru diset dengan B lama. Nah, sebenarnya di sini jika kondisi yang pertama atau jika Y tidak sama dengan T ini terjadi, maka sebenarnya terjadi error. Kalau terjadi error, maka lakukan perbaikan bobot. Nah, tapi jika Y sama dengan T, berarti tidak ada kesalahan kan? Berarti cocok kan antara output dan targetnya. Nah, di sini tidak dilakukan perubahan bobot atau bobotnya tetap. Baik bobot W dan bobot bias. Kemudian kita tes kondisi berhenti. Jika tidak terjadi perubahan bobot pada A, maksudnya A di sini adalah keseluruhan data ya. Kalau datanya ada 4, keseluruhan data sudah kita cek, tidak ada terjadi perubahan bobot, maka kondisi berhenti kita ubah menjadi true. Jika terjadi perubahan bobot, maka kondisi berhenti masih bernilai false dan perhitungan akan masih dilanjutkan. Nah, di sini perlu kita pahami nanti satu keseluruhan data ya, keempat data, misalnya ada 4 data. Berarti kalau keempat data itu sudah kita lakukan perhitungan, itu berarti kita telah melalui satu epoch gitu ya.
Nah, bisa jadi satu epoch tuh nggak cukup karena masih ada Y yang tidak sama dengan T atau outputnya tidak sama dengan target. Maka dilanjutkan ke epoch 2, mulai lagi ke data pertama gitu ya. Nanti kita lihat di studi kasus supaya nanti lebih mudah memahaminya. Nah, di sini kita akan melatih jaringan saraf neural network dengan metode perseptron untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi N dengan input biner, targetnya biner, dan dengan menggunakan fungsi aktivasi step function. Nah, kenapa jadi step function? Karena tadi yang kita harapkan outputnya atau targetnya adalah biner. Sehingga kita akan menggunakan yang step function. Learning rate dalam kurung A gitu ya, saya simbol apa diinitiate dengan 0,1. Learning rate dilambangkan dengan A, diinitiate dengan nilai 0,1. Threshold ini diinitiate dengan nilai 1. Learning rate dan threshold ini ditentukan oleh pembuat pembuat yang mendesain perseptronnya gitu ya. Maksudnya ketika kita ingin memecahkan suatu masalah, nilai learning rate threshold ini bisa nilainya tidak harus ini dynamic ya, trial dan error bahkan ya. Kita cari nilai yang paling pas itu berapa sih, yang supaya akurat dan juga efisien ya, supaya nggak terlalu banyak perhitungan epochnya gitu. Nah, ini biasanya trial dan error ya. Nah, di sini sudah ditentukan duluan. Kemudian nilai W1 diinitiate dengan 0,3, W2 diinitiate dengan nilai 0,2, B sama dengan 0. Nah, ini W1, W2 ini apakah harus segini nilainya? W1 harus 0,3, W2 harus 0,2, B sama dengan 0? Enggak juga ya. Ini rule-nya adalah nilai antara 0 dan 1 biasanya. Range antara 0 dan 1. Nah, begitu juga dengan learning rate dan threshold ini antara 0 dan 1 juga. Dan nanti kita akan mencari nilai optimal, biasanya trial dan error, berapa sih nilai yang paling pas gitu ya, yang efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan fungsi N misalnya. Kemudian step function outputnya Y, 0 jika linear combiner itu kurang dari threshold, 1 jika linear combiner lebih besar sama dengan threshold. Kita setting tadi atributnya learning rate sama dengan 0,1, threshold sama dengan 1. Kita masuk ke epoch 1 data 1. Kalau datanya ada 4 berarti satu epochnya ada 4 data yang kita hitung gitu ya. Kalau datanya ada 10 berarti ada 10 kali kita menghitungnya. Nah, di sini kita menggunakan 4 data. Epoch 1 data 1. Nah, ini saya tuliskan dulu nilai-nilai ya yang diketahui. Kemudian nilai-nilai yang diketahui ini akan saya pindahkan ke sebelah sini untuk memudahkan perhitungan. Nah, kita mulai epoch 1 data 1, rumusnya kita hitung dulu linear combiner, ya ini adalah linear combiner. B, bobot bias, tambah sigma XI kali WI gitu ya. Nah, kita langsung masukkan aja B-nya berapa. Nah, B-nya 0, tambah X1 1, W1-nya 0,3, tambah X2 1, W2 0,2. Kita hitung dulu yang perkaliannya. 1 kali 0,3, 0,3. 1 kali 0,2, 0,2. 0 tambah 0,3 tambah 0,2 sama dengan 0,5. Nah, ini linear combiner 0,5. 0,5 ini kita masukkan ke fungsi aktivasi step function. 0,5 itu lebih kecil dari threshold. Tadi thresholdnya kan 1. Thresholdnya 1. Nah, sehingga nilai outputnya atau Y sama dengan 0. Sedangkan targetnya 1. Nah, Y tidak sama dengan target Y-nya 0, targetnya 1. Nah, gimana kalau Y-nya sama dengan 1? Nah, berarti Y-nya sama dengan target ya. Tapi di sini beda nih, Y-nya sama dengan 0, target sama dengan 1. Kalau beda antara Y dan target, maka kita akan melakukan perubahan bobot. Bobot baru rumusnya W1 sama dengan W1 lama tambah learning rate kali T kali X1. Kita hitung. Kita hitung dulu perkalian.
1 kali 1, 1. 0,1 kali 1, 0,1. 0,3 tambah 0,1, 0,4. Begitu juga dengan 0,2. Kita masukkan rumus-rumusnya. Tadi nilai A-nya 0,1. Kemudian nilai T 1. Nilai X2-nya 1. Nilai W2-nya 0,2 ya yang ini. Kita hitung. 0,1 kali 1, 0,1. 0,1 kali 1, 0,1. 0,2 tambah 0,1, 0,3. Bobot bias baru, B lama tambah learning rate A kali T. B-nya sama dengan 0, learning rate atau A-nya 0,1, T-nya sama dengan 1. Kita hitung 0,1 kali 1, 0,1. 0 tambah 0,1, 0,1. Nah, di EPOS 1 data 2, bobot bobot W1, W2, dan B ini tidak lagi kita pakai. Ini tidak lagi kita pakai. Yang kita pakai sekarang berubah. W1 tidak lagi 0,3 tapi menjadi 0,4. W2 0,2 tidak lagi 0,2 ya W2-nya tapi jadi 0,3. B yang sebelumnya bernilai 0 pada waktu kita menginisial perhitungan masih 0 di sini. Nah, sekarang nilainya tidak lagi 0 tapi menjadi 0,1. Nah, kita lanjut lagi di EPOS 1 data 2. Nah, di sini ini data 1 tadi ya. Nah, ini data 1. Saya ulang dikit deh. Nah, ini data 1. Ini data 2, data 3, data 4 ya. Nah, lanjut ke data 2. Jadi X1, X2 T-nya nggak sama kayak gini lagi. Ini masih data 1 tadi, sekarang kita pakai yang data 2. Nah, nilai learning rate itu tetap 0,1, threshold juga tetap 1. Nah, ini selalu tetap nih yang berwarna kuning ini. Sedangkan yang X1, X2T ini mengacu pada datanya, data keberapa? Datanya data kedua. Kemudian nilai bobotnya yang digunakan hasil dari EPOS 1 data 1. W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan 0,3, B sama dengan 0,1. EPOS 1 data 2, nilai-nilai yang diketahui di sini, saya pindahkan ke sini untuk memudahkan perhitungan. Kita hitung. Sama kayak tadi caranya, nilai B 0,1 kali 0,1 tambah 1 kali 0,4 tambah 0 kali 0,3. Hasilnya adalah 1 kali 0,4, 0,4, 0 kali 0,3, 0. 0,1 tambah 0,4 hasilnya 0,5. Nah, linear combiner hasilnya 0,5. Linear combiner ini dimasukkan ke fungsi aktivasi. Target atau output Y sama dengan 0 karena linear combiner kurang dari threshold. 0,5 kurang dari 1. Target adalah 0. Nah, kan targetnya tadi 0 ya, data kedua. Kan kalau di N itu, kalau kedua-duanya bernilai 1, baru dia bernilai 1 gitu ya. Atau kalau kedua-duanya bernilai true, maka baru true outputnya atau targetnya. Kalau salah satu aja ada yang bernilai 0, maka hasilnya adalah 0 atau false. Nah, tadi di data 1 ya, yang kedua-duanya 1, itu hasilnya juga 1 outputnya. Ini data 2, X1-nya 1, X2-nya 0, T-nya 0. Nah, karena sama, Y itu sama dengan target, maka bobotnya tetap ya, tidak terjadi perubahan bobot. W1 sama dengan W1 lama, kita tetap W1-nya 0,4, W2 sama dengan W2 lama, tetap 0,3, bobot bias juga tetap 0,1. Nah, lanjut lagi ke data 3. Nah, data 3 ini nggak berlaku lagi ya, kita pindah ke data 3. Nilai W1, W2, dan B-nya tetap nih, karena tidak ada perubahan bobot. Nah, kalau learning rate dan threshold, sekali diinitiate, ya nilainya akan tetap kayak gini aja. Data 3 sekarang X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, T sama dengan 0. Nilai-nilai bobot W dan B sama.
Kita cari nilai linear combiner B tambah X1 ya kali W1 tambah X2 kali W2 0,1 tambah 0 kali 0,4 ya X1-nya kan 0 nih. 0 kali 0,4 0. 1 kali 0,3 0,3. 0,1 tambah 0 tambah 0,3 sama dengan 0,4. Linear combiner 0,4 ini kita masukkan ke fungsi aktivasi. Sehingga nilai outputnya atau Y-nya sama dengan 0. Karena linear combiner kurang dari threshold. 0,4 kan kurang dari 1. Target sama dengan 0. Nah, di sini Y sama dengan 0, target juga sama dengan 0, Y sama dengan target. Sehingga tidak terjadi perubahan bobot. Bobotnya tetap. W1 sama dengan W1 lama, W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan W2 lama, 0,3. Bobot bias juga tetap, B sama dengan B lama, B sama dengan 0,1. Lanjut lagi ke epoch 1 data 4. Nah, di sini X1, X2, dan T-nya semuanya 0 nih. Data 4 ya. Learning rate masih tetap 0,1, threshold juga 1, nilai bobotnya juga tidak berubah. Yang diketahui di sini, saya pindahkan ke sebelah sini untuk memudahkan perhitungan. Data 4 sekarang. B tambah X1 kali W1 tambah X2 kali W2, 0 kali 0,4, ya, X1-nya 0, W1-nya 0, 0 kali 0,4, 0, 0 kali 0,3 juga 0, 0,1 tambah 0 hasilnya 0,1. 0,1 itu kalau kita masukkan ke fungsi aktivasi, ya linear combiner 0,1 masukkan ke fungsi aktivasi, nilai Y-nya sama dengan 0 karena linear combiner kurang dari threshold. 0,1 kurang dari 1. Targetnya 0, Y-nya juga 0 nih. Sehingga Y sama dengan target, bobotnya juga tetap. W1 sama dengan W1 lama, W1 masih 0,4, W2 sama dengan W2 lama, W2 masih 0,3, bobot bias tetap, B sama dengan B lama, B sama dengan 0,1. Nah, ini lanjut ya ke epoch 2, kawan-kawan semua. Lanjut. Kenapa? Karena data 1 masih belum sama ya antara Y dengan targetnya. Tapi data 2, data 3, data 4 sudah sama nih. Cuma data 1 yang belum sama. Nah, sehingga kita lanjut ke epoch 2. Seandainya data 1 itu Y-nya sama dengan target, maka kita tidak lanjut ke epoch 2. Nah, gitu. Lanjut ke epoch 2, data 1. Balik lagi ke data 1. Learning rate 0,1, threshold sama dengan 1, data 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, T sama dengan 1. Bobotnya W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan 0,3, B sama dengan 0,1. Nah, bobot-bobot ini mengambil data bobot yang terakhir kita hitung tadi ya. Masih sama nih dengan yang epoch 2 dan epoch 1 data 4. Nah, ini yang di epoch 1 data 4 kita gunakan di epoch 2 data 1. Epoch 2 data 1, B tambah X1 kali W1 tambah X2 kali W2, B-nya 0,1, X1 1, W1 0,4, X2 1, W2 0,3. Nah, kita hitung ya. 1 kali 0,4, 0,4. 1 kali 0,3, 0,3. 0,1 tambah 0,4, 0,5. 0,5 tambah 0,3, 0,8. 0,8 kita masukkan ke fungsi aktivasi. Hasilnya 0. Y sama dengan 0. Karena linear combiner kurang dari threshold. Thresholdnya kan tadi 1. 0,8 itu kurang dari 1. Sehingga Y dengan target nilainya tidak sama. Y-nya sama dengan 0, target sama dengan 1. Sehingga dilakukan perubahan bobot. Kita hitung bobot barunya, WI sama dengan WI lama, tambah learning rate kali T kali X1, W1 lama 0,4, learning rate-nya 0,1, T-nya sama dengan 1, ya, T sama dengan 1, kemudian X1 sama dengan 1.
Kita hitung dulu yang perkalian 0,1 kali 1 kali 1. 0,1 hasilnya. 0,4 tambah 0,1. W1 sama dengan 0,5. Nilai W1 ini tidak dipakai lagi, diupdate dengan nilai W1 sama dengan 0,5. Lanjut ke W2. W2 lama tambah learning rate A kali T kali X2. W2 lama 0,3, A 0,1, T-nya 1. X2 1. Hasilnya adalah kalikan dulu semuanya 0,1 kali 1 kali 1 0,1, 0,3 tambah 0,1 hasilnya 0,4. Kemudian bobot bias baru B lama tambah learning rate kali T. B lamanya 0,1, learning rate-nya 0,1, T-nya 1. Nah, di sini 0,1 kali 1, 0,1, 0,1 tambah 0,1, 0,2. Nah, B-nya sekarang tidak lagi 0,1, tapi berubah menjadi 0,2. Lanjut ke epoch 2 data 2. Nah, nilai W-nya dipakai nilai hasil perhitungan di epoch 2 data 1. Nah, data 2, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, T sama dengan 0. W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, bobot bias B sama dengan 0,2. Nilai learning rate A sama dengan 0,1, threshold sama dengan 1. Nah, hitung lagi di epoch 2 data 2, B tambah X1 kali W1 tambah X2 kali W2. B-nya 0,2, X1 1, W1 0,5, X2 0, W2 0,4. Kita hitung 1 kali 0,5, 0,5. 0 kali 0,4, 0. 0,2 tambah 0,5, 0,7. 0,7 masukkan ke fungsi aktivasi. Hasilnya adalah Y-nya sama dengan 0 karena linear combiner kurang dari threshold. 0,7 itu kurang dari 1. Target sama dengan 0 ya. Ini T-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan target. Y-nya 0, targetnya 0. Sehingga Y sama dengan target, bobot tidak berubah. W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, bobot bias baru sama dengan 0,2. Oh, bentar. Ini saya ini ya, bukan bobot bias baru deh, tapi bobot bias tetap. Lanjut ke epoch 2 data 3. Data 3 yang lainnya sama ya, baik nilai learning rate, threshold, W1, W2 base tetap sama. Data 3, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, T sama dengan 0. B tambah, kita cari nilai linear combiner, B tambah X1 kali W1 tambah X2 kali W2. 0 kali 0,5, 0. 1 kali 0,4, 0,4. 0,2 tambah 0,2 tambah 0 tambah 0,4 sama dengan linear combinernya 0,6. 0,6 masukkan ke fungsi aktivasi. Y-nya sama dengan 0 karena linear combiner itu kurang dari threshold. 0,6 kurang dari 1. Target sama dengan 0. Nah, ini Y sama dengan target. Jadi bobotnya juga tetap. Nah, ini juga lupa angkat di saya. Lanjut ke epoch 2 data 4. Data 4, yang lainnya sama ya, kecuali data 4-nya aja. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, T sama dengan 0. Nilai W1 masih sama dengan yang tadi W1, W2B, learning rate A dan threshold juga masih sama. Kita hitung kembali B tambah X1 kali W1 tambah X2 kali W2. B-nya 0,2, X1 0, W1-nya 0,5, X2 0, W2 0,4.
hasilnya adalah 0,2. 0 kali 0,5, 0, 0 kali 0,4, 0, 0,2 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0,2. 0,2 masukkan ke fungsi aktivasi. 0,2 itu lebih kecil dari threshold, sehingga Y-nya sama dengan 0. Targetnya sama dengan 0. Nah, ini berarti Y sama dengan target. Tidak terjadi perubahan bobot. Bobotnya tetap, bobot biasa juga tetap. Nah, ini lanjut ya ke epoch 3. Lanjut ya, kenapa? Karena data 1 masih Y-nya masih tidak sama dengan target. Sehingga kita lanjut lagi ke epoch 3. Epoch 3 data 1, kembali lagi ke data 1, nilai W1, W2, dan W-nya diambil dari tadi epoch 2 data 4. Nah, learning rate dan threshold itu masih sama nilainya dengan nilai yang kita inisial ya, karena memang tidak ada perubahan nilai learning rate dan threshold. Epoch 3 data 1, linear combiner sama dengan B tambah X1 kali W1 tambah X2 kali W2. B 0,2, X1 1, W1 0,5, X2 1, W2 0,4. Kita hitung. 1 kali 0,5, 0,5, 1 kali 0,4, 0,4, 0,2 ditambah 0,5, 0,7, 0,7 ditambah 0,4, hasilnya adalah 1,1. Nah, 1,1 ini kita masukkan ke fungsi aktivasi. Hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena 1,1 itu lebih besar sama dengan threshold. Ya. 1,1 lebih besar sama dengan 1. Sehingga targetnya juga 1 kan. Nih, untuk data 1 T-nya 1. Nah, sekarang Y sudah sama dengan target untuk epoch 3 data 1. Bobotnya tetap. W1 sama dengan W1 lama, W1-nya 0,5, W2 0,4. Tadi bobot bias tetap ya. Nanti kita ganti jadi bobot bias tetap. B sama dengan B lama, B sama dengan 0,2. Lanjut ke epoch 3 data 2. Nah, data 2. Nilai W1, W2, dan B-nya kita gunakan hasil perubahan bobot di epoch 3 data 1. W1 0,5, W2 0,4, B 0,2. Untuk data 2, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, T sama dengan 0. Hitung linear combiner, B tambah X1 kali W1 tambah X2 kali W2. X1 kali W1, 1 kali 0,5 tambah X2-nya 0, W2-nya 0,4. 1 kali 0,5 itu adalah 0,5, 0 kali 0,4 itu 0. 0,2 tambah 0,5, 0,7. 0,7 ini kita masukkan ke fungsi aktivasi, hasilnya adalah 0. Karena 0,7 lebih kecil dari 1. Nilai threshold kan 1. Targetnya 0. Ya. Sama nih, Y sama dengan 0, target sama dengan 0. Tidak terjadi perubahan bobot. Nah, jadi W1-nya masih 0,5, W2-nya masih 0,4, bobot biasnya masih 0,2. Lanjut ke epoch 3 data 3. Nah, di epoch 3 data 3 kita fokus ke data 3. Data 3 itu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, T-nya sama dengan 0. Hitung linear combiner, B tambah X1 kali W1 tambah X2 kali W2. X1 0, W1 0,5, X2 1, W2 0,4. Kita hitung. 0 kali 0,5, 0. 1 kali 0,4, 0,4. 0,2 tambah 0 tambah 0,4 sama dengan 0,6. Nilai 0, nilai 0,6 ya, masukkan ke fungsi aktivasi. Nah, didapat Y-nya
auto outputnya sama dengan 0 karena 0,6 itu lebih kecil dari 1. Target sama dengan 0, Y ini juga sama dengan 0. Sehingga tidak terjadi perubahan bobot. Baik bobot W maupun bobot bias itu sama. Tidak terjadi perubahan. Lanjut lagi ke epoch 3 data 4. Nah, data 4, X1, X2, dan T-nya semuanya 0. Nilai bobot yang digunakan masih W1 sama dengan 0,5, W2 masih 0,4, B sama dengan 0,2. Kita hitung. Kita hitung dulu linear combiner. Hasilnya adalah 0,2. Ya, 0 kali 0,4, 0. 0 kali 0,5, 0. 0,2 tambah 0 tambah 0, 0,2. Linear combiner yang bernilai 0,2 ini masukkan ke fungsi aktivasi. Hasilnya adalah Y sama dengan 0 karena 0,2 kurang dari 1. Targetnya sama dengan 0. Y sama dengan target. Nah, sehingga kalau Y sama dengan target tidak terjadi perubahan bobot. W1 masih 0,5, W2 masih 0,4. Bobot bias juga tetap masih B sama dengan 0,2. Ini lanjut nggak ke epoch 4? Enggak ya, karena semuanya dari data 1, data 2, data 3, dan data 4 sudah Y sama dengan target. Jadi jumlah epochnya untuk fungsi N ini dengan pengaturan bobot seperti yang kita jelaskan tadi ya. Jumlah epochnya sama dengan 3. Bobot finalnya untuk W1 0,5, W2 0,4, B sama dengan 0,2. Baik kawan-kawan semua. Nah, untuk melatih ya agar lebih memahami materi perseptron tadi, kawan-kawan bisa mengerjakan kuis ini. Karena kalau kita hanya ngelihat biasanya pemahamannya itu belum lengkap biasanya kalau hanya melihat gitu ya. Pas kita ngerjakan biasanya baru kita bisa lebih paham lagi. Nah, silakan mengerjakan kuis ini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.